Oke, Pak Trijoko mungkin share pengalaman Pak, share informasi tentang pemanfaatannya di ikan. Nanti ada Pak Rizky ini yang juga mau share informasi juga. Pak Tri, monggo. Prof. Trijoko Sumarno. Ini teman baik saya yang ngajak saya keliling mulai dari Toba, keliling di Wonogiri. Ini Pak Trijoko ini ngajak kemana-mana ini. Sekarang udah lama nggak ngajak saya. Monggo silakan Pak Trijoko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Singgih. Ini sebetulnya ciri Cina, begitu Pak Singgih ada meminta untuk sharing. Ciri Cina membuat saya ya berpikir gitu kan. Apa ciri Cina sendiri saya nggak ngerti gitu. Dari ya. Kalau kembang telang ya, sambil nunggu Pak Trijoko share. Jadi kalau di kembang telang kemarin kan keluhannya salah satunya kan agak langu. Jadi ternyata setelah diambil bunganya saja, kelopak bunganya saja, yang mahkota bawahnya itu dibuang, itu langunya hilang. Dan rasanya flat banget gitu. Oke, silakan Pak Trijoko. Ya, makasih ya. Jadi saya mencoba. Akhirnya saya berpikir ya tadi kalau untuk pakannya ada konsep saya yang saya kembangkan adalah tentang green feed, pakan hijau. Nah, semua pakan berbahan baku tanaman gitu. Karena apa? Ya Indonesia kaya akan sumber daya. Dan sumber daya itu untuk tentu saja berakhir pada konsumsi ikan per kapita. Ini barangkali dengan makan ikan kita semua sehat gitu. Konsepnya di situ. Harapannya sih kita terus berkembang, stunting itu bisa kita atasi dengan cara konsumsi makan ikan. Nah, ikannya produksi seperti ini ya. Ini sekitar 5 juta sekitar 7-8 juta ton. Nah, ini bisa kelihatan berapa kebutuhan pakan. Begitu besar kan? Begitu besar. Ini saya merefresh dengan cepat ya. Nah, ini pabrik pakan adanya berkembang dengan cepat di seluruh Indonesia. Ini data saya ambil tahun 2015. Sekarang mungkin bertambah lagi. Dan ini termasuk industri pakan yang membutuhkan bahan baku. Belum kita sekarang ada muncul pakan mandiri gitu. Tentu ini harapan untuk pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk pakan menjadi besar. Nah, ini barangkali yang diimpor dan lokal dan sebagainya. Ini kalau kita lihat bahan bakunya terdiri atas 2 macam, ada protein hewani dan protein nabati. Nah, ini barangkali kita ada masuk ke ranah protein nabati harapannya. Kalau nggak protein nabati ya tadi untuk kalau dibutuhkan kecil untuk suplemen untuk obat-obatan. Kita lihat ya, ini salah satu syarat bahan baku yang tidak bersaing dengan manusia. Kalau tadi ceritakan begitu hebat untuk manusia mengatasi kanker, mengatasi pusing dan sebagainya, kita dari orang pakan diam gitu. Silakan manusia sehat dulu. Kenapa kita harus berebut gitu? Ya itu kata kuncinya. Ini mengandung nutrien. Nah, dapat dibuat tepung ya. Yang terakhir tidak mengandung zat anti nutrien. Yang tadi diceritakan untuk herbal gitu saya bilang ke herbal orang, untuk jamu orang itu zat anti nutrien gitu. Di situ dia ngumpul di situ tadi disebut. Ikan ya tadi tidak bisa makan banyak seperti manusia gitu. Ikan pusing bagaimana caranya ikan pusing gitu. Nah ini ada zat anti nutrien di situ ada kalau zat anti nutrien dikembangkan sama teman-teman ya ada namanya fish health untuk kesehatan ikan, fitofarmako ya. Di situ dikembangkan untuk obat-obatan, barangkali cocok di situ. Yang terakhir untuk pakan itu berlimpah dan harga ekonomis. Nah, saya ingat waktu saya di Gunung Kidul gitu kan. Ternyata teki aja bisa untuk makan ikan gitu. Teki. Dedaunan lamtorogung ya dan sebagainya bisa untuk makan ikan. Ya persoalannya kalau kita berlimpah dan harga ekonomis kita bingung gitu kan. Kita ngalah. Ya silakan manusia makan dulu lah. Ya, makan dulu silakan. Tapi saya akan yakin begitu berlimpah dan itu tidak dipakai manusia itu akan saya pakai untuk pengguna pakan. Ini kita di laut juga kita berlimpah ada ikan dan sebagainya itu tentu saja banyak yang
trash fish atau ikan kasap yang harus dibuang gitu, di dalam acara penangkapan. Ini dipakai untuk pakan ikan. Nah, tentu saja di sini harus menghadap kalau ikan itu masih dipakai, kita nggak boleh untuk bahan baku pakan ikan. Kita mundur sehingga ke depan fish meal, fish oil kita nggak boleh gitu. Nggak boleh, itu harus kita kembangkan. Nah, saya pikir akan membuka untuk tanaman darat, untuk tanaman lah. Kita lihat ada yang sengaja dibuat, ada perkebunan kelapa sawit gitu kan, ada perkebunan wortel, biji karet ya, jagung dan sebagainya. Limbahnya itu pakan ikan. Limbahnya. Nah, kemudian ini ada lagi di air ini. Airnya ada eceng gondok dan sebagainya, ada bayam dan sebagainya. Ini yang penting. Ada sirih Cina ini barangkali kan jadi heboh. Gitu. Saya yakin ini bermanfaat. Eceng gondok saja bermanfaat. Daunnya ya, tapi batangnya silakan untuk teman-teman yang berkeinginan membuat home industry untuk membuat tas dan sebagainya. Terus, ya. Kita konsep di pakan ikan adalah mengambil bahan baku yang tidak dipakai untuk manusia. Nah, sebetulnya yang disebut anti-nutrient factor itu sebetulnya itu memang melekat di dalam tanaman, nggak bisa gitu. Melekat. Kenapa? Itu strategi hidup mereka. Supaya kalau dimakan dimakan yang lain bisa keracunan dan sebagainya gitu. Jadi artinya Allah menyediakan yang disebut anti-nutrient factor tadi ya, itu kepada tumbuhan untuk menghindari dimakan oleh hewan herbivore itu kata kunci di situ. Bahkan orang India pun vegetarian gitu kan. Ya artinya apa? Di situ tuh ada sesuatu yang menarik. Tapi orang India pun di situ yang vegetariannya dia makan juga ada proteinnya. Tapi keunggulannya di situ ada mineral, ya, ada vitamin dan juga ada yang disebut yang disebut zat antinutrien. Nah, ini sangat menarik bagi orang-orang perikanan ya. Nah, ini tadi sudah diceritakan lah. Ini sirih Cina ya. Kalau sakit perut kasih ini kalau bahasa saya waktu kecil jamu gitu. Semuanya ini ingat siapa almarhum ada Malik ya. Dokter Simon itu dikasih macam-macam akhirnya ya bukan karena kesalahan obatnya, memang sudah saatnya, tapi saat itu kena etika kedokteran kan. Nah, ini barangkali yang perlu kita cermati. Nah, ini ternyata ya ini saya belum dapat bahan dari tadi sirih-sirih, mungkin hampir mirip dengan daun sirih gitu. Jadi dari berapa poin yang mematikan kuman, ya kata kunci mematikan kuman, ada fungi ya, ada mungkin gangguan pernafasan ini untuk COVID-19 kan. Orang COVID-19 bisa dikasih ya daun sirih barangkali kan. Cuman barangkali berapa dosisnya kita nggak tahu. Ada nafsu makan dan sebagainya kan. Nah, disebut fungsinya ikan juga sama harus membuat dia sehat dengan cara bisa makan dulu. Dia sehingga ada atraktan yang dimasukkan gitu. Kalau orang saja bisa meningkatkan nafsu makan ikan ya, nafsu makan pada orang ikan apalagi gitu kata kunci yang itu ya, yang bisa kita pakai. Di situ ada riboflavin barangkali, riboflavin itu vitamin B, dan juga ada tanin. Nah, tanin ini disebut polifenol ya. Iya, anti factor bagi tanaman itu ya. Ini barangkali kita bisa dipakai lah. Ada beberapa, nah ini barangkali ya. Jadi ya anti-nutrient factor memang sudah ada eksis dan dia bisa bekerja sendiri atau dia masuk ke dalam sistem metabolisme. Nah, ini tentunya makanya ada takaran dosis tertentu yang bisa membuat bahan tersebut menjadi efisien. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali ya anak groove ini ya, dari yang mempengaruhi penggunaan protein ya, ada penggunaan mineral, ada antivitamin ya, ada bahan-bahan lain yang kira-kira bisa mengganggu. Nah, tentu saja sumber yang ada ini kita bisa pakai ya, dihilangkan juga silakan.
dipakai juga silakan. Nah, kalau pada teman-teman di pabrik pakan ini dikurangi kandungannya. Kalau untuk kita mengarah kepada kandungan protein, caranya mudah sebetulnya. Dengan pencucian, direbus dan sebagainya, mereka akan hilang. Bukan hilang, berkurang kan. Tadi disebutkan airnya ya untuk diminum saja kan. Itu menandakan bahwa anti nutrien faktor itu bisa untuk menghilangkan anti nutrien faktor bisa dihilangkan dengan cara ya tadi pencucian tadi. Nah, di sini tadi untuk bilang aja ada anti nutrien faktor itu ada yang labil bisa pada kondisi head labil atau head stabil. Di sini barangkali dengan cara pemanasan atau dengan cara apapun itu atau rebus, dipanaskan ya dan sebagainya, itu beberapa anti nutrien itu akan hilang. Di sini ada lagi muncul yang karena kita tanaman mengandung olisakarida, ya, olisakarida itu juga bisa digunakan. Nah, kalau untuk pakan, mestinya kalau menurut saya selain tadi anti nutrien faktor, ya, juga dipakai berapa kandungan karbohidratnya, simpel karbohidrat dan berapa kandungan proteinnya. Nah, itu barangkali bisa kita pakai. Tadi saya mencoba mencermati, ya, ketemu berapa proteinnya yang ada makronya tadi, Bu Rivi ya. Saya menunggu berapa protein. Saya cari browsing di internet pun nggak ketemu itu proteinnya berapa. Kalau ada ketemu proteinnya, mungkin bagi saya bisa dipakai gitu. Berapa jauh gitu. Nah, ini barangkali juga ada positif efek jadi nutrien faktor. Ini barangkali di dunia kedokteran dan sebagainya kita pakai. Mesti ada aspek negatif, aspek positif. Tentu saja tuh dosisnya berapa. Bagi ikan juga sama ya. Beberapa ditemukan tadi bahan dari Pak Singgi itu untuk penyakit ikan koi di insang gitu, ya sah-sah saja. Kalau siri itu bisa membunuh jamur, bisa membunuh bakteri gitu kata kuncinya, itu bisa dipakai. Itu dosisnya berapa? Ini saponin dan sebagainya ya, ini ada fungisidal dan sebagainya ya. Nah, tentunya kita ada mikroba dari bakteria sama fungi itu bisa diatasi dengan anti nutrien faktor. Nah, ini beberapa yang dipakai ya ini untuk manusia. Ini dunia industri itu ternyata juga semua ikan pun ada anti nutrien faktor namanya thiaminase ya. Ikan. Di situ ada kuning telur dan sebagainya. Jadi semua materi organik ya, di dunia ini mestinya punya. Nah, ini dalam proses industri pun harus dikurangi, termasuk tadi siricina ya. Nah, ini kita lihat beberapa hasil penelitian ya, ternyata memang banyak dari soybean, biji-bijian dan sebagainya, ada dari biji, ada dari legume ya, sama dari daun. Itu ternyata banyak mengandung anti nutrien faktor dan itu berbeda-beda. Berbeda-beda, ada yang jenis dan juga kandungan kandungannya itu berbeda-beda ya. Bisa berbeda-beda. Nah, ini saya sudah melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan tanaman ya. Saya pakai kembang kol, caisin, sawi dan sebagainya. Ini saya pakai untuk bahan pakan karena di sini lihat kandungan proteinnya cukup menjanjikan. Di konsep saya begitu kandungan proteinnya di atas 20%, itu bisa kita tarik menjadi bahan pakan ikan gitu. Saya tarik. Contohnya di sini, caisin, kembang kol, sawi ya, kangkung itu bisa dipakai. Tapi jangan bertentangan dengan manusia. Nah, ini barangkali kembali. Ada lagi ecang gondok ya itu bisa. Ya, dibilang itu bisa. Ada sente dan sebagainya kan. Ada biji karet ya, biji karet 21%, silakan bisa dipakai. Tinggal bagaimana syarat menjadi komersialnya itu harus kita jaga. Nah, ini dari hasil-hasil penelitian di sini ada beberapa kandungan protease inhibitor berapa yang sebaiknya dipakan ya. Ini di bawah 5 ada pita tuh di sini ada angka-angkanya nanti bisa dibaca lah. Ini kalau cara menentukannya ada dipanaskan dan sebagainya ya. Di sini
ada beberapa, termasuk di bawah ini ada olisakarida. Olisakarida itu bisa dipecahkan dengan cara tadi, dengan cara dipanaskan sehingga dia mudah dicerna gitu, bisa dipakai. Di sini ada datanya, nanti silakan nanti kalau bisa dibahas. Ini juga ini saya sitir dari beberapa review terkait dengan anti-nutrient factor yang ada di yang untuk potensi untuk pakan ikan. Jadi kebanyakan ya dosisnya kecil ya kalau untuk fitofarmako. Di sini juga, nah di sini kalau di konsep pakan ikan ya, di sini kita harus bisa menentukan fish meal-nya berapa gitu kata kuncinya. Karena ke depan kita harus mengurangi fish meal. Bisa nggak zero? Ya, kalau di konsep saya tidak bisa zero fish meal, tapi faktanya di sini ada soybean itu bisa 100%, ada yang macam-macam bentuk turunannya itu bisa mengurangi penggunaan fish meal gitu. Di sini dari soybean, di sini juga saya lihat dari masih soybean. Soybean, ada lupin hanya 10-30%. Di penelitian saya tentang hijau-hijauan pun yang paling banyak dipakai ya maksimum 20%. Yang tadi dengan caesin dan sebagai 20%. Kalau itu berlimpah ya 20%. Kecuali tadi diolah lagi di bagian hilir ya diolah lagi, dikurangi sedemikian rupa kandungan anti-nutrient faktornya bisa menggantikan ya. Kalau kita membandingkan bukan menggantikan fish meal, tapi menggantikan soybean aja lumayan. Soybean bisa menggantikan hingga 100% fish meal. Kalau kita dari tanaman, termasuk sirih Cina bisa menggantikan soybean sekian, itu bisa menjadi berkontribusi dalam pengembangan pakan ikan. Di sini ada cottonseed dan sebagainya. Ini sampai yang cottonseed itu sampai 100% ya. Jadi barangkali punya prospek. Persoalannya kelimpahannya berapa? Kalau tersebar kita harus ngolah, nggak mungkin bisa dipakai. Ya ada beberapa yang pasti cerita bisa dengan apa? Cepat nggak? Karena waktunya kita iya, lagi cepet-cepetin. Ini ada beberapa pun yang saya baca ini bisa pengelolaan tanah seperti apa ya. Ternyata tanah itu ini hanya dipakainya 3% di dalam pakan ikannya, kandungan taninya gitu. Yang semakin tinggi kandungan tanin dia performanya jelek. Ini kontrol C. Yang paling bagus ini sekitar 1% pakainya kan. 1% ya. Ini ada beberapa. Ini pun dilihat dari somatic index-nya ya. Ini yang tanin 1% yang terbaik gitu. Jadi artinya memang ada pengendalian penyakit ya. Nanti dalam kondisi tertentu bisa dicari lagi berapa yang harus dipakai. Termasuk ini kualitas dagingnya berbeda gitu. Kalau di praktek Pak Tri Joko, kalau di praktek sudah mulai ada nggak Pak pemakaian sirih Cina itu untuk pakan? Karena saya dengar itu di daerah yang banyak ikan sakit itu mereka pakai itu dicampurkan pakan gitu. Iya ada untuk penyakit gitu kan? Ya. Iya untuk penyakit. Semua kalau kecil-kecil untuk penyakit silakan ya. Nah, saya bilang kalau penyakit ada. Mereka pakainya itu dalam bentuk basah atau dikeringkan dulu Pak? Kalau dicampur. Ada aplikasinya ada perendaman. Daun itu direndam biasanya kan. Itu direndam berapa lama dia cair. Ada berbentuk tepung ya. Dibuat proses lagi bergantung. Kalau yang secara sederhana petani-petani ikan hias ya dicemplungin aja gitu kan. Oh gitu. Ya, iya dicemplungin aja. Cuma karena kalau diproses jadi tepung, kita harus membuat pakan itu sudah menjadi bisnis sendiri kan. Ya, rata-rata ya kalau untuk petani ikan belum sampai ke industri. Jadi kalau yang dipakan ya tadi bisa kalau kita sudah lebih modern ya biasanya dibuat tepung, bisa disimpan gitu pastinya. Dicampurkan di dalam atau direkatkan menjadi ke dalam pakan tersebut diberikan pada ikan.
Nah, ini barangkali ke depan ya, ini barangkali ya yang kata kuncinya ya tadi ikan dikurangi, tanaman dipakai, termasuk sirih Cina gitu. Tapi syaratnya tidak banyak dipakai oleh manusia. Saya pernah pada saat saya mengajar di Trubus itu ada yang bertanya itulah tukang bakul jamu gitu, buat jamu. Pati, saya punya limbah dalam proses pembuatan jamu, bisa nggak dipakai pakan ikan? Jawabannya bisa. Nah, cuman jangan terlalu banyak dipakai ya. Paling banyak 1% barangkali bisa dipakai untuk kalau kandungan protein sedikit. Oke. Mungkin itu passing. Ya, makasih Pak Tri. Boleh saya usul? Ya, gimana Bu Rami? Satu, kalau untuk pakan Pak, saya sarankan pakai rumput azolla Pak. Itu adik saya Indrajit itu sudah menggunakan rumput azolla untuk lele ya Dut ya. Dan itu cepat sekali karena kandungan proteinnya kering itu 60% loh Pak. Jadi sekarang dipakai untuk pakan ternak, tapi bagus sekali kalau itu untuk pakan. Dan kan mudah sekali rumput azolla itu. Tinggal ditebar aja di satu kolam, dia akan cepat sekali tumbuh dan itu bisa dipanen. Itu mungkin perlu diteliti lebih lanjut Pak untuk jadi pakan karena memang katanya signifikan sekali. Jadi cepat sekali besar itu sangat cepat gitu karena protein isinya. Nah, itu mungkin bisa Pak. Kan manusia tidak makan rumput azolla. Oke, makasih Bu Rafi. Ini tadi ada permintaan dari Pak siapa tadi ya, Pak Kiki ya, Pak Rizky ya, yang mau share juga. Jadi sebelum diskusi nanti silakan kalau mau ada share. Tapi jangan lama-lama Pak, nanti biar kita bisa ngobrol ya. Mana tadi, Pak Rizky? Nggak ada Pak Rizky ya? Ada, masih ada. Mana tadi? Kalau boleh saya usul juga Pak Singgih, Pak Moderator, mungkin lebih lebih populer ya penyampaiannya ya. Ini kan apa namanya sharing apa istilahnya Pak Singgih tadi bincang-bincang untuk ya terlalu aku nggak nyampe ini. Ya. Soalnya Profesor Mas. Iya Bu. Nggak nyampe aku. Kalau saya kan praktisi. Saya ada pertanyaan nih, Bu Pipit nih. Bu, kalau dari yang Ibu ketahui, yang pernah dibaca itu, ini kan kalau dalam kondisi basah dikonsumsi, ini kan terbatas ya peluang untuk memanfaatkan, terutama kalau di musim kemarau, kita sulit ada sirih Cina gitu. Mungkin nggak dikonsumsinya dalam bentuk kering gitu. Kalau mungkin gimana kira-kira caranya untuk biar kita bisa pakai kering. Kalau di kembang telang itu kan gampang keringnya. Kalau ini kan sulit banget ya. Airnya banyak banget gitu. Jadi kemarin saya coba lihat itu mungkin bisa sampai 70% mungkin airnya karena sukulen basah banget gitu. Mungkin gimana Bu Pipit? Iya, bisa sekali. Jadi bisa saja itu dikeringkan. Sangat mungkin. Mengeringkan itu kan nggak susah. Kita ngeringkan Kita ngeringkan daun-daunan biasanya memang dari suhu dari kadar air yang sangat tinggi. Biasanya air yang keluar bisa sampai 90%. Dan bisa aja hanya mungkin waktunya lebih lama. Tapi kalau kita menggunakan pengering ya relatif hampir sama lah. Biasanya bisa 8 jam sampai 10 jam dia sudah kering. Dengan kadar air di bawah 10% ya. Jadi supaya bisa simpan lama. Ya karena peluangnya kalau di musim kemarau ya. Atau mungkin selama ini ada nggak informasi masih bisa nggak kita nanam di bulan kemarau gitu? Karena kemarin adik saya itu cerita kalau kemarau itu hilang. Gitu. Kalau cari yang ini hilang, kalau cari yang liar. Tapi kalau kita nanam ada terus karena kita siram. Bisa ya. Kalau hidroponik
Wah, Angel itu. belum nyoba saya. Belum nyoba. Kayaknya itu barang gampang itu tak lihat itu, ngeliar Iya, rasa iya. tumbuh itu. Iya, betul. Karena kalau dijual Memang Tapi memang aku di musim Tokopedia kemarau 50 memang susah kan nyari. nanam itu. Nanam di Pak moderator, aku boleh nanya ke Bu Raffi sama Pak Anu nih sambil nunggu. Wong namanya Nggih. bincang-bincang kita saling silang aja. Ya, ke Bu Raffi ini. Ya. Apa namanya? Ada nggak dosis yang boleh dan nggak boleh kita makannya? Saya pertanyaannya saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Trijoko tadi. Mungkin nggak terlalu nyambung persis ya. Tapi saya tadi kan dengar ada anti nutrien. Jangan-jangan maksud saya kalau makannya terlalu banyak ada anti nutrien tertentu yang justru kontraproduktif ke kita gitu. Nah, gimana itu? Ya, ya pastinya ada ya meskipun dia mild toxic ya. Jadi itu yang saya pegang adalah 10 gram itu ya saya gunakan dosis 10 gram per basah ya, basah dari basah. Kalau dia kering mesti berkurang jauh, mungkin tinggal 1 gram, mungkin tinggal 1 gram ya. Kalau kering, tapi kalau basah dia bisa 10 gram itu dalam 1 kali konsumsi. Ya, jadi itu. Nah, ini mengenai anti nutrien. Ada ini nggak, Bu? Kenapa? Ada anti gizi yang terdeteksi yang agak menonjol gitu? Saya agak concern dengan. Contohnya ini ya, Pak. Contohnya tanin. Tanin itu kan memang banyak yang bersifat anti nutrien factors. Tapi sebetulnya dia itu adalah membuat serapan protein, misalnya serapan zat gizi kita tidak terserap oleh tubuh. Nah, saya justru mencurigai itu yang menyebabkan si bapak yang tadi yang pernah diceritakan Pak Indrajit ke saya itu turun berat badannya dengan minum itu sehari 3 kali. Nah, itu barangkali karena tadi dengan anti nutriennya itu adalah dia membuat tanin mempunyai sifat menyamak lambung kita, usus kita, sehingga usus ya, jadi sehingga absorpsi nutrisi itu nggak terserap. Akibat positifnya menjadi orangnya kurus kan gitu. Tapi itu salah satu anti nutrien yang sudah kelihatan itu di sana. 10 menit lagi habis, nanti diklik lagi aja kalau mau lanjut. Ya, jadi itu ya Pak, menjawab ya Pak. Ya, makasih. Kalau di kemarin saya dapat cerita ini dari kalau orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat itu sering dia makannya lalapan, makan sama sambal ya, sambal itu kan kalau salah satu kelemahannya adalah senyawa anti nutrisi tadi masih banyak ya, masih banyak. Terus kalau direbus kan kemungkinan tadi Pak Trijoko bilang licin atau rusak selama pemanasan. Tapi kalau dilalap gimana ini? Kalau teman-teman Sunda itu banyak banget makan ini di dekatnya ikan goreng sama sambal terasi itu. Gimana Bu Fit? Ya, biasanya kalau Sunda itu tidak cuma satu jenis sayuran ya, dia banyak gitu, sehingga mungkin porsi yang ini nggak kita bayangkan banyak sekali. Mungkin dia 1 piring, tapi 1 piring itu ada berbagai macam daun-daunan gitu ya. Tapi yang lainnya juga punya juga anti gizi juga itu. Ya ada ya. Tapi toh itu masih ya semuanya ada sih, semua ini pasti ada. Tapi ya itu tadi anti gizinya itu boleh dibilang bukan racun loh. Okay. Jadi cuman anti gizinya tadi adalah membuat yang lain tidak terserap dengan maksimal gitu. Buat kita yang masih muda ini, yang jenggotnya putih ini, yang nggak mau kelebihan gizi itu bagus sebetulnya ya. Mana aku udah kurus, gimana ya? Kalau yang sudah kurus ya, benar-benar dengan dosis yang khusus gitu. Ya karena menurut saya itu di situ ada vitamin, ada mineral kan, ada fatnya juga, ada macam-macam. Ya kita barangkali ini karena dunia terus berkembang ya kita bongkar lah barangkali. Makanya saya
termasuk tadi disebut tanaman air ya, yang eceng gondok aja bisa pakai, apalagi yang tadi dikatakan mata lele gitu kan, itu sudah bisa banget. Yang paling susah adalah misalkan yang banyak seratnya itu eceng gondok misalkan. Bila mana dia banyak mengandung serat ya di itu Pak Singgi ya, itu barangkali kita kasih fermentasi kalau di itu kan, ada metode fermentasi dan sebagainya, diolah lah gitu lah. Nah di sini barangkali yang ya secara teknis yang ada di petani ikan untuk pencegahan penyakit atau pengobatan ya. Dia hitung aja misalkan 20 lembar coba ya, dari 20 lembar 10 lembar dipakai, direndam gitu ya. Jadi ya by the time dia akan larut ya, kemudian dia akan mengobati ikan tersebut barangkali. Seperti itu barangkali kalau kita bicara unsur tadi pengobatan ya. Nah, kalau pencegahan bisa saja dipakai. Ini pengalaman teman-teman zaman dulu ya di kearifan lokal, ikan-ikan tuh dikasih hijauan yang saya kerjakan ikan jerawat misalkan, itu dikasih hijauan saja. Dikasih hijauan, itunya lengkap, dia bisa bisa bertahan hidup. Cuma persoalannya waktu itu saya berpikir bagaimana supaya dia matang gonat gitu kan. Nah, setelah dikasih vitamin mineral melalui dedaunannya, saya pakai tadi di pakan buatan di proteinnya cukup gitu. Cuman ada kewajiban supaya dia bisa matang gonat, si hijauan ini diberikan minimum minimum seminggu sekali dikasih. Nah ini barangkali yang menjadi ada batasannya ya, tidak bisa terus ada batasannya. Ya Prof. Agus Heri juga kan kita nggak bisa orang sudah makan lalap tertentu saja, dia nggak akan bisa. Ya, naluri alami dia memilih gitu kan. Begitu ini bagus untuk Mas Bayu nih, Pak Trijoko. Bagus untuk Mas Bayu nih, supaya nggak terlalu terserap gitu nih. Sama Rino tuh. Rino untuk pelangsing tubuh. Rino sama Mas Bayu tuh. Nah, jadi kata kuncinya kalau menurut saya ya. Tadi yang disampaikan Pak Trijoko Kati kan kalau ini memang bagus ya prospeknya dan hasilnya bagus, tampaknya bisa juga dipertimbangkan untuk dikeringkan terus dikapsulkan Bu Raffi ya. Oh iya, bisa. Sehingga mudah mengkonsumsi. Kita kan nggak. Itu cara termudah untuk konsumsi. Ya, daripada ngerebus, daripada kan repot ini, tinggal ngemplok aja. Gimana ini? Ada komentar? Atau teman-teman yang lain ada pertanyaan Bu Ica ini yang biasa? Berarti mau tanya nih, kan tadi disebutkan ada kandungan allopurinol ya Bu ya. Nah kalau yang saya tahu teman saya pernah alergi terhadap allopurinol sampai dia itu seperti luka bakar seluruh tubuh. Ini gimana nih Bu kaitannya penggunaan ini? Bukan ada allopurinol, tapi dia potensi untuk menurunkan asam urat itu tadi diseimbangkan dengan diperbandingkan dengan allopurinol gitu. Enggak allopurinol ya. Jadi cuman tidak ada dibandingkan dengan allopurinol ternyata sama gitu loh. Dibandingkannya. Oh, hanya dibandingkan ya. Baik Bu, terima kasih. Ini Pak Rizky tadi mau share apa ini? Nah, oke. Jadi salah satu kuncinya ya mungkin kalau bukti yang tadi sampaikan Bu Pipit sama Pak Trijoko tadi memang ada batasan yang bisa kita konsumsi, tetapi manfaatnya mungkin lebih bagus ya. Nah, permasalahannya adalah ini soal etis. Kita nggak tega, terutama orang-orang Jawa Timur gitu lihat makan tanaman di tembok itu nggak tega gitu. Nah, tampaknya mungkin upaya menanam, memindahkan dari yang liar tadi menjadi bentuk tanaman gitu, mungkin bisa mengubah persepsi kita ya, persepsi kita terhadap tumbuhan ini menjadi lebih edible gitu, bisa diterima gitu, dimakan gitu. Karena kalau teman-teman dari Sunda itu kan biasanya semua hijauan oke ya, tapi kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja gitu begitu yang di kritisan itu sebenarnya di pinggiran itu mau makan digot itu ya Pak Singgi. Jadi digot itu nggak tega makannya, kecuali ikan, kalau ikan digot makannya. Nah, upaya menanam ini Bu Bibit tampaknya bisa ini. Kalau saya baca-baca
persyaratan tumbuhnya juga nggak ribet. Iya. Kemarin saya baca ya, tapi lupa di negara mana yang sudah memasukkan sirih bumi ini menjadi salah satu tanaman obatnya. Ya, ya. Kalau nggak salah daerah Sri Lanka ke arah India gitu. Itu mereka sudah mulai. Ya, ya. Jadi itu sudah salah satu tanaman obat ya. Itu bijinya ya, Bu ya, ditanam ya? Bisa, bisa, Pak. Dari biji yang nyebar. Tadi kan saya lihat itu kan ada hitam-hitam ini tuh. Terus di anu aja ditanam di pot gitu apa gimana tuh? Iya, jadi kalau dibiarkan saja di pot itu sampai muncul bunga jadi biji gitu. Sudah itu akan nyebar nanti nggak berapa lama dibawa di dalam pot itu akan mulai muncul tanaman baru yang kecil-kecil gitu. Jadi strateginya Pak Heri mungkin gini, jadi ambil yang sudah besar itu, pindahkan ke pot. Nanti dalam 2 minggu itu bijinya rontok, tumbuh udah, Pak. Jadi cepat banget berkembangnya. Itu gitu. di situ kan ada anunya ya, ada hitam-hitam itu ya Pak Singke ya? Ya. Ini. Ya. Ya itu, ya di ujung itu, ya betul Pak. Yang ujung ini tinggal nanti dilurut gitu, terus ditebarkan di atas pot. Yang hitam. Banyak berarti ya? Banyak sekali. Banyak ya. Kalau mau itu ya tinggal dipotong, ditaruh juga bisa, tapi itu perlu waktu untuk keluar dari kelopaknya gitu. Jadi kalau ditarik begitu ditebarkan, karena kalau kemarin saya coba pindah ke kertas itu nggak begitu kelihatan. Jadi, langsung di yang kecilnya ya. Kecil banget itu. Ini saya udah punya beberapa pot ini. Woi. Aku ini liar nih, tumbuh di pinggir rumah. Dari mana tuh Pak Singgi? Dari got, Pak? Itu dari rumah kosong, ada rumah kosong di depan sana. Harus nyari ya. Luru ya. Bagus. Luru ya. Ayo, siapa yang belum punya nih? Ayo. Nanti langsung berburu ke got. Karena kalau di sebelah rumah itu sering dikomentari Bu Ijo itu katanya, wah ini tanaman yang bisa dimakan semua dibuangin katanya. Kemarin ini sudah 4 hari. 4 hari dari kecil ya, udah cepat banget tumbuhnya. Aku terus terang lagi mengagumi ini, kok aku ternyata punya itu. Ternyata punya, Pak. Ternyata punya. Saya tepat tadi kan off gitu kan, nyari di got-got kok nggak ketemu. Biasanya lihat ternyata di pinggir rumahku. Di pot, Pak. Agus ada di pot gitu. Berarti di pinggir rumah belum dibersihin itu. Iya. Tempat saya bersih, habis saya bersihin. Saya biasanya nyabutin itu di pot-pot di halaman itu. Enggak. Yang pinggir rumahnya Pak Singke kan udah diluru sama Bu Ijo tadi kan. Nah itu tadi. Saya keliling itu terus. Kompleksnya jadi sebersih ya, karena tanaman itu nggak ada lagi. Ya. Dan itu gampang ya. Kemarin kan saya coba saya biarkan 2 hari itu nggak saya tanam. Jadi saya biarkan itu tergeletak di tanah gitu. Kemudian hari ketiganya saya tanam. Dalam waktu 1 hari sudah segar kembali. Artinya sebetulnya cukup kuat juga. Kita nggak harus buru-buru langsung nanam gitu ya. Kan banyak tanaman yang cepat mati ini. Jadi ini meskipun sukulen, banyak air. Gitu. Kalau dari biji berapa lama itu? Katanya sekitar 1 minggu sudah mulai tinggi. 4 hari sudah mulai ada tumbuh. Gitu. Kecambah ya? Namanya juga tanaman liar, jadi pasti dia ini sekali. Ya, bandel nyebarnya sekali. cepet ya. Nyebarnya cepet banget ini ya. Oke, monggo silahkan yang lain kalau ada yang share. Mungkin kita sini. Ibu Rafi saya mau nanya dikit. Yeah. Itu yang dikonsumsi daunnya saja atau tangga? Kalau mudah batangnya kan hampir mirip juga itu. Sama batangnya nggak masalah Pak, karena kalau ngambilin daunnya lama. Iya. Nah, kalau yang segar sama yang direbus mana kira-kira lebih ini Bu? Khususnya mungkin untuk asam urat misalnya gitu. Mana lebih baik kira-kira? Mungkin lebih baik yang segar ya Pak. Tapi ya itu tadi dengan anti nutrisinya masih ada.
Karena saya lihat karyawan saya yang tiap hari makan itu ngambilin terus, rupanya di rumah saya juga sering habis itu karena dia juga ngambilin itu. Itu sehat-sehat saja, Pak. Nggak ada masalah gitu. Dilalap ya, Bu, gitu ya? Dilalap. Ya, karena kalau direbus... Saya pikir masih make sense ya pertanyaannya Pak Giri tadi ya. Saya dulu waktu masih zaman sekolah itu kan pernah belajar itu, misalnya kecipir itu kan di daunnya sama di anunya kan beda-beda ya proteinnya gitu. Nah, jangan-jangan ini beda-beda apa yang khasiatnya bagus itu daunnya apa ini nggak ada infonya ya, Bu Pipit ya? Selama ini nggak ada ya. Jadi kalau biasanya itu yang bunganya tadi pasti dipotong ya karena yang panjang itu. Jadi biji sama bunganya itu nggak ikut. Tapi daun sama batangnya karena udah terlalu kecil kan untuk menghilangkan daunnya. Jadi semuanya saja. 10 gram ya? Ya. Jadi kalau itu tanaman itu kita potong dari akarnya, kemudian kita biarkan. Ya pasti akarnya nggak ikut. Iya akarnya nggak ikut, terus dibiarkan di nampan gitu. Itu 1 hari itu sudah mulai layu, sudah mulai kecuali kalau kita taruh di air. Bagian pangkalnya itu. Artinya memang tidak mudah mindahkan ngambil daunnya aja gitu. Kalau diambil daunnya itu terus belehnya itu anunya. Belehnya. Lembek. Ada teman menyampaikan ke saya, Pak Sigeh, wah aku nggak tegang makannya lawang lebih lembek dari bayem, jadi lembek banget gitu. Tapi kalau dilalap kan nggak lembek-lembek amat kan? Kalau dilalap kalau masih segar enggak. Kalau segar kan enggak. belum acceptable bagi etis. Belum tega. Ya. Jadi memang perlu waktu. Makanya direbus saja supaya. Belanya itu, Bu. Kenapa? Belanya. Oh iya. Direbus terus disaring, jadi daunnya nggak saya ikut minum loh. Saya cuma ngambil airnya aja. Ambil airnya, ya untuk disaring terus diminum. Tadi yang 10 gram itu per minum ya? Ya betul. Per minum, terus sehari 3 kali. Oh enggak, saya sekali aja Pak. Oh sekali, terus selama berapa hari itu supaya badanku kurus? Oh. Kalau mau kurus ya 3 kali mungkin. Itu mungkin jelas. Saya mengatakan bahwa saya tidak berkurang sama sekali. Aku mewakili Mas Bayu nih, anaknya Pak Tri nih. Pak Indrajit itu Pak Indrajit bisa cerita mungkin pengalaman temennya itu loh. Udah mandi belum? Sudah. Nongol dong saya. Tampilkan wajahnya. Bisa ceritakan temannya yang turun berat badannya karena minum itu. Ya, itu dia minum 20 gram itu diminum diseduh, kemudian diminum 3 kali sehari. Wow, pantesan banyak sekali itu. Iya, 20 gram. Waktu itu dia bilang ke saya 20 gram diminum 3 kali sehari. Selama 14 hari itu berat badannya turun 7 kilo. Itu yang membuat saya tertarik karena saya juga obesitas. Jadi saya nggak berani nampilin nanti muka saya. Coba gambarnya dimunculkan dong Pak Indra. Masa kita nggak kenalan? Saya udah kangen 40 tahun nggak ketemu nih. Oh, 20 gram 3 kali. 20 gram banyak banget. Itu taninnya yang membuat dia jadi kurus. Jadi makan yang lain-lain nggak masuk. Nah, itu dia. Kelihatan memang. Udah berubah. Udah minum berapa? Dulu masih. Jadi saya tadinya saya tertarik itu karena staf saya, anak buah saya itu bisa turun sampai 7 kilo gitu. Cuman ya kalau harus 3 kali terus 20 gram sekali minum, agak repot ya. Iya, agak repot. Harus persediaannya banyak gitu. Iya.
harus itu kalau sudah budidaya. diekstrak ya, jadi airnya itu cepat basi enggak ya? Jadi kalau Oh, misalnya cepat. kita ngambil untuk satu hari gitu. Cepet, Jadi dia nanti tetap- akan ada endapan-endapan gitu yang nggak enak. Iya. Iya. Sekali bikin ya sekali itu langsung diminum. Jadi nanti kalau mau minum lagi ya harus bikin lagi dari baru. Ya itu memang yang agak dan merepotkan. itu sama batang, daun semuanya. Masuk batangnya. Kalau cuman dituang anu nggak efektif Pak ya? Cuman dituang air panas gitu. Oh enggak. Iya, Kurang ya. kayaknya kurang harus itu karena dia ada ukurannya dari 1 gelas itu saya lupa ukurannya berapa, 1 gelas itu jadi nantinya jadi 3/4 gelas. Jadi berarti kan airnya berkurang. Iya. Ya. Itu sebelum minum ya, rasanya itu nggak enak. Apa ya? Rangu. Gimana lah rasanya itu dan warnanya keruh. Jadi nggak enak lah pokoknya. Kalau orang nggak ada masalah sebetulnya nggak suka. Kalau kembang telang kan nggak ada rasa. Kalau ini rasanya itu nggak enak gitu. Ya, itu menyerap anu nggak ya? Menyerap anu cemaran apa enggak ya, Pak Trijoko ya? Ya bergantung pada habitatnya. Nah ya maksudnya kalau makan dari yang di got-got itu kan mungkin kotor. Menyerap apa? Ya kalau gotnya ada limbah industri ya kena, ada limbah rinso ya kena. Pindah aja Pak ke pot Pak. Tanam sendiri. Pot ya. Paling aman ditanam, paling aman. Tanam sendiri. Tanam ya. Oh iya paling aman ditanam. Jadi untuk kesehatan ikan maupun orang ya paling aman dibudidayakan gitu. Potnya pupuk kandang ya Pak Singge ya? Tanah biasa, tanah pot biasa. Nah, pupuk kandang nggak enak ya? Mau dimakan. Nanti nggak tega lagi. Apa ditambahin pupuk kandang nggak apa-apa kan untuk pertumbuhan dia. Cuman nggak kayak dulu. Sekarang pupuk kandangnya sudah jadi ekstrak lagi, sudah jual lebih bagus lah. Tadi gitu. Zaman dulu kan. Mungkin malah rasanya lebih enak loh. Kalau tadi yang Bu Raffi bilang kan nggak enak itu. Mungkin karena nggak ada pupuk kandangnya itu. Biasanya kalau menurut saya tanin itu bermasalah. Kalau minum tanin kan banyak tanin. Tanin itu kalau di perairan umum itu warna hitam dan sebagainya lah. Kalau kena baju nggak hilang gitu kan. Memang nggak enak rasanya. Itu yang bikin nggak enak ya. Iya, kena mata juga pedih gitu. Biasanya. Dan pertanyaan saya, kalau saya ini perutnya buncit bisa hilang ya pakai coba sebanding gitu yang hilangnya, atau memang perutnya aja hilang gitu, pipinya hilang, lemak di pipi, atau perutnya saja keseluruhan sih Pak, keseluruhan. Karena itu kan mempengaruhi metabolisme ya. Karena gizi kita jadi kurang, nah otomatis termasuk karbohidrat yang kita gunakan untuk metabolisme itu kan jadi berkurang. Akhirnya ambillah lemak-lemak kita gitu. Jadi keseluruhan Pak. Ya kalau ikan itu bermasalah untuk kesehatan saja lah. Kalau begitu sakit atau coba direndam gitu kan. Terutama ikan-ikan hias yang mahal-mahal biasanya yang mahal-mahal tuh dirawat. Kalau untuk perut saja Pak, pakai teorinya pakai bawang putih Pak. Oh gitu ya? Ya, 10 hari Pak. 10 hari ya? Ya. Nanti saya coba Bu. Berapa siung Bu? 3 siung dirajang. Dibakar. 3 siung dirajang, direndam air panas. Terus disaring ya, bawang putihnya nggak usah diminum. Itu diminum tiap hari sekali aja. Pagi-pagi Pak sebelum makan. Jadi pada saat perut kosong. Selama 10 hari Pak. Turun berapa kilo Bu? Bukan, itu hanya untuk perut Pak. Perut. Saya perut. Dari ukuran 36 menjadi berapa? Jadi perutnya jadi rata Pak. Dicoba aja. 36, maunya 34 loh perut saya. Habis istrinya masih muda sih, jadi ya komplain terus perutnya gendut. Istrinya seusia biasanya nggak komplain. Nggak dikomentarin. Ya maklum ya. Oke. Bapak-Bapak sekalian, jadi kita sudah 3 sesi ini, sudah panjang sekali diskusi yang menarik. Yang jelas, kalau saya pikirkan sih di situasi yang kurang nyaman ini, sekarang banyak godaan dari virus ini, memperbaiki imunitas itu bisa membantu kita untuk melawan
invasi penyakit lah gitu lah. Saya pikir ini juga tanaman ini juga memperbaiki imunitas itu. Kembang telang juga gitu. Sirih Cina juga memperbaiki imunitas. Selain kemampuannya juga ternyata bagus untuk asam urat, untuk gula gitu lah. Saya pikir ini bisa menjadi pilihan bagi kita untuk yang usianya masih muda-muda ini, ya mudah-mudahan makin panjang gitu, untuk memanfaatkan ini. Hanya saja kelemahannya adalah sirih Cina ini tumbuhan liar. Jadi kalau kita bisa membawa tumbuhan liar itu ke menjadi tanaman pot atau kita tanamlah di tempat yang lebih bagus gitu, mungkin lebih acceptable. Ya seperti bayangan Pak Heri tadi, ngambilnya dari selokan mau dimakan nggak tega juga gitu, karena selokannya tempat kita buang air. Nggak apa-apa, ditanam dulu. Kan ikan juga gitu kan Pak, yang di apa namanya, kalau udah di meja itu nggak terlalu terasa kan? Ditaruh dulu di apa namanya, kolam mereka, baru dimasak. Kan gitu. Yang terbayangkan itu ambil dari selokan terus dimakan mentah, jadi lalap itu. Jadi geragas namanya. Ya, ditanam dulu nanti. Saya udah mencoba menanam dan gampang banget gitu. Yang belum punya pengalaman itu adalah apakah di musim kemarau juga gampang gitu. Jadi kalau kita taruh di pot-pot itu saya kira lebih gampang juga ya. Tapi disiram ya kalau di kemarau. Ya, siram. Kalau saya baca-baca itu asal tanahnya itu tidak terlalu kering masih oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ya karena udah mendekati sholat zuhur juga. Meskipun nggak bisa ke masjid, kita bisa akhiri dulu. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan nanti menyarankan kira-kira untuk minggu depan atau waktu yang akan datang apa yang perlu kita bahas. Mungkin nanti selanjutnya kita pakai linknya Bu Pipit, Bu Raffi, karena beliau udah mau beli gitu. Kalau bos kan juragan kan bisa bayar. Bukan. Sewa kok itu. Oh, sewa. Kalau saya mahal gitu. 1 bulan 200. Enggak. Jadi nanti daripada kepotong-potong terus ya. Kasihan tadi Pak Trijoko lagi semangat tiba-tiba hilang. Jadi yang ke depan nanti kita bicarakan kira-kira apa. Tapi salah satu kemarin yang muncul itu adalah binahong. Binahong itu saya gagan. Ya, dan itu binahong itu kalau dalam bentuk ekstrak yang di kapsul itu benar-benar menghilangkan rasa sakit. Saya nggak tahu benar nggak ini. Jadi saya nggak tahu nanti pembicaraan siapa. Tapi binahong salah satu yang kemarin diusulkan teman-teman juga. Ini silahkan hubungi saya atau Bu Raffi. Kira-kira apa yang perlu kita bahas. Karena menarik ini Sabtu jam 10 mau kemana lagi. Kalau minggu depan Sabtu itu kan Lebaran ya. Oh iya. Berarti tidak bisa Sabtu depan. Ya, berarti setelah Lebaran. Sabtu depan libur. Ya. Jadi nanti kita cari waktu karena tampaknya ini share yang bagus sekali bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian, sedikit memberikan wawasan gitu. Kira-kira bukti apa yang bisa kita peroleh sehingga kita itu punya pilihan lebih banyak. Tadi sekali lagi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, doa untuk teman dirawat sekarang mengkonsumsi kembang telang selama 2 hari, mudah-mudahan hasilnya bagus dan segera negatif. Beliau dosen perikanan di IPB. Terima kasih. Kalau nggak ada yang ingin disampaikan lagi, kita akhiri. Selamat beraktivitas, selamat mencoba kembang telang sama sirih Cina. Saya sudah mencoba. Mudah-mudahan tadi asam urat, asam aurat atau apa-apa hilang semua. Gula juga bisa turun. Ini kita pabrik lemak, pabrik gula. Pabrik gula lah, lengkap lah kita. Jadi mudah-mudahan nanti ini bermanfaat kita semua. Amin. Izin juga ini saya rekam, nanti saya posting supaya nanti juga banyak orang yang bisa memanfaatkan diskusi kita bagi kemaslahatan kita bersama.
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat terus sehat. Ya.